Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah salah satu ulama dari Nusantara yang diakui sebagai ulama internasional. Beliau mempunyai julukan Sayyidul Ulama'ul Hijaz. Beliau adalah pemimpin para ulama Hijaz di kota Mekah. Di dalam salah satu karya beliau yang bernama Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah, beliau memberikan satu ijazah yang cukup luar biasa. Di dalam rangka sahala alai umurud dunya wal akhirah, mendapatkan kemudahan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Semua problematika kehidupan dunia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fathu alaihi abwabal khairat, akan dibuka segala pintu-pintu kebaikan bagi yang melakukannya. Wa nuzulur rahmati wal barakat, dan Allah akan menurunkan keberkahan. Wa daf'u 'anis surur, dan akan dijauhkan dari segala kejahatan dan mara bahaya. Apa ijazah yang beliau berikan di dalam kitabnya Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah, dan apa yang harus dikerjakan di dalam rangka untuk memenuhi sesuai apa yang beliau katakan, menyelesaikan segala urusan dunia, membuka pintu-pintu kebaikan, dan menurunkan rahmat Allah, menurunkan keberkahan dari Allah, wadafu anis surur, dan menjauhkan dari segala mara bahaya dan kejahatan. Ikutilah apa ijazah beliau. Ulama yang masyhur, ulama yang diakui dunia, Sayyidul Ulama'ul Hijaz, Syekh An-Nawawi, Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ikuti apa yang pernah dijazahkan oleh beliau. Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran.
Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia hidup bahagia, dan selalu mendapatkan karunia rizki yang banyak dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah kubro, ijazah yang diberikan oleh Al-Alim Al-Amah Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama Nusantara yang hidup lama sampai wafat di kota Mekah. Dan beliau termasuk ulama yang diakui secara internasional. Banyak karya-karyanya yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Timur Tengah. Penerbit dari Mesir, penerbit di Mekah, penerbit di segala penjuru di negara-negara Islam. Semua karyanya diakui oleh para ulama internasional. Kurang lebih ada 115 kitab karya beliau, baik dalam bidang ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tafsir dan hadis. Salah satu karya beliau yang fenomenal yaitu tafsir Murahul Labid atau yang dikenal dengan tafsir Munir. Bahkan ada yang mengatakan tafsir karya beliau Imam Kiai Nawawi Al-Bantani, tafsir Munir atau Murahul Labid, ada 2 jilid. Ini bahkan lebih baik daripada tafsir Jalalain. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Banyak karya-karya beliau yang mungkin kalau saya bacakan akan terlalu lama. Yang salah satunya As-Samarul Yani'ah, Sarah Riyadul Badi'ah. Simarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah. Ini kebetulan saya punya karya beliau. Yang saya menemukan di dalam kitab ini, Simarul Yani'ah, ada sebuah ijazah kubro, ijazah yang tidak main-main. Ijazah yang sangat mudah untuk dilakukan, tetapi mempunyai faedah yang luar biasa. Kiai Nawawi Al-Bantani ini merupakan guru dari Kiai Khalil Bangkalan. Beliau gurunya Ra'isul Akbar Syekh Hashim Asy'ari. Beliau gurunya ulama-ulama tanah Jawa yang semuanya menjadi ulama-ulama besar dan para wali-wali Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau
sejak usia 15 tahun pergi ke Mekah, terus mengaji di sana, memperdalam ilmu agama, kembali pulang ke Indonesia, tidak lama kemudian balik lagi ke Mekah sampai beliau wafat. Dan beliau dikenal di dunia Islam, di dunia para ulama, sebagai ulama dari Indonesia yang diakui kealimannya, diakui keilmuannya, dan diakui sebagai ulama yang jarang kealimannya maupun kewaroannya dan kezuhudannya. Di dalam kembali kepada ijazah beliau di kitab Simarul Yani'ah Riyadul Badi'ah ini, ada ijazah kubro yang diberikan kepada semua para santri-santrinya, orang-orang yang membaca karya-karyanya. Di sini ditulis apa ijazah beliau yang bisa kita lakukan dengan mudah, tetapi mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tertulis faman kataba asma'ahum. Barang siapa yang menulis asma mereka, nama-nama mereka, wa wada'aha fi baitihi, dan ditempatkan di dalam rumahnya, au qara'aha, ataupun membacanya, au hamlaha, atau membawanya, ta'ziman, dengan rasa ta'zim, dengan rasa hormat, lahum, bagi mereka-mereka yang tertulis, wa takriman liziwatihim, dan memuliakan diri orang-orang yang tertulis, wa ihtiraman linubuwatihim, dan menghormati para nabi-nabi yang tertulis di dalamnya. Jadi yang dimaksud oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, faman kataba asma'ahum, barang siapa yang menulis nama-nama mereka, yaitu nama-nama nabi, nama-nama rasul yang berjumlah 313. Jadi ada nama-nama rasul yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini, kitab Simarul Yani'ah, nama-nama rasul yang berjumlah 313. Maka kata beliau, barang siapa yang menulis nama-nama rasul yang berjumlah 313 ini, maka Allah akan memberikan sahala alaihi umurun dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan baginya, bagi orang-orang yang menulis nama-nama rasul tersebut, sahala alaihi umurun dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Wa fataha alaihi abwabal khairat. Barang siapa yang menulis nama-nama rasul yang berjumlah 313, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan. Wa nuzul rahmati wal barakat. Wa nuzul rahmata wal barakat, dan Allah akan menurunkan rahmat dan semua keberkahan. Wa dafu anhu surur, dan Allah akan mengangkat darinya segala rintangan, mara bahaya maupun kejahatan. Ini faedah menulis nama-nama rasul yang berjumlah 313 yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini. Ada 313 nama rasul yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini, dari halaman 23 sampai 24. Lengkap berjumlah 313. Ini satu
perbuatan satu amaliyah yang mudah di dalam rangka untuk Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam segala urusan dunia dan akhirat. Bahkan Kiai Nawawi mengatakan siapa yang menulis nama-nama Rasul ini yang berjumlah 313, sahala alaihi umurud dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan segala perkara urusan dunia dan akhirat. Wa fataha alaihi abwabal khairat. Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan. Wa nuzul rahmat wal barakat. Allah akan menurunkan segala rahmat dan semua keberkahannya. Wa daf'u anhu surur, dan Allah akan mengangkat mara bahaya, kejahatan yang akan menimpa orang tersebut. Satu hal pekerjaan mudah, tetapi begitu manfaatnya bagi perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Insya Allah nanti akan saya tulis nama lengkap para Rasul di deskripsi YouTube saya kali ini. Saya tadi sudah menulisnya. Apa yang kita lakukan setelah kita menulis? Kata beliau, semua mempunyai makna yang sama. Faman kataba asma'ahum, menulis nama-namanya, baik wawadu'aha fi baiti, ditempatkan di rumahnya, di tempat yang baik, di almari atau di mana. Setelah ditulis 313, kemudian ditempatkan di tempat yang baik, yang suci, yang jauh dari jangkauan orang, terserah di almari atau di mana. Au qara'aha, atau siapa yang ingin membaca maka bisa dibaca. Boleh dibaca, faedahnya sama. Menulis untuk ditempatkan di rumah, menulis untuk dibaca, au hamlaha, atau menulis untuk dibawa kemanapun. Faedahnya sama. Ta'ziman, dengan syarat memuliakan para nabi yang ditulis pada tulisan tersebut, yang berjumlah 313, para rasul maksudnya. Wa takriman lidziwatihim, dan menghormati diri para rasul tersebut. Wahtiraman linubuwatihim, dan menghormati kenabian mereka, para rasul yang berjumlah 313 tersebut. Ini yang harus dilakukan. Mentakdimi, tidak sembarangan, menghormati para nabi yang tertulis dalam tulisan 313 para nabi. Wastimdadan min himamihimul aliyah, dan menghormati min himamihimul aliyah, cita-cita mereka yang tinggi. Artinya ikut merasa bahwa para nabi, para rasul yang berjumlah 313 ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa istighosati bi arwahimul muqaddasah, dan mencari pertolongan wasilah, mencari wasilah pertolongan bi arwahihimul muqaddasah, pada arwah-arwah para nabi yang berjumlah para rasul yang berjumlah 313 itu al-muqaddasah, yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 313 nama rasul yang akan kita tulis. Wa istighosata, sebagai wasilah untuk mencari pertolongan Allah dengan menulis nama-nama rasul yang berjumlah 313. Ini yang harus dilakukan setelah
selesai menulis. Jadi bisa ditaruh di rumah, bisa dibawa, bisa dibaca untuk wiritan. Itu faedahnya sama. Faedahnya seperti yang saya sebutkan tadi, sahala alaihi umurud dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Wa fataha ali abwabal khairat. Allah akan membuka segala kebaikan baginya. Wa nuzul rahmati wal barakat. Allah akan menurunkan segala rahmat dan keberkahan bagi dirinya. Wa dafu anhu surur. Dan Allah akan mengangkat, Allah akan melindungi, Allah akan menghilangkan segala nama-nama, segala mara bahaya, segala kejahatan bagi orang-orang yang menulis nama-nama Rasul yang berjumlah 313 tadi. Sangat mudah, tetapi mempunyai faedah yang kita perlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekedar saya baca sebagian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dari mana Kiai Nawawi Al-Bantani bisa mengetahui nama-nama 313 nabi yang ditulis di dalam kitab beliau Simarul Yani'a ini. Kita baca waqala sallallahu alaihi wasallam, hayatahum wa mamatahum sawa'un. Hayatuhum wa mamatuhum sawa'un mutasarrifuna fil ardi was sama. Baik para nabi, para rasul 313 itu, baik dia masih hidup, wa mamatuhum, dan dalam keadaan sudah wafat, sawa'un, sama, mutasarrifuna fil ardi was sama, akan bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah fil ardi was sama, di dunia maupun di langit. Wal masyhur annal mursalina salasami'atin wa salasatun asyara kama fi haditsin Abi Dzarrin. Jadi beliau mendapatkan nama-nama 13 rasul ini dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dzarrin. Wahia asma'uhum, dan nama-nama mereka ala marwiya an Anas. Nama-nama mereka sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis riwayat Abu Dzarrin. Yang pertama Adam. Jadi yang pertama Nabi Adam yang ditulis dalam kitab ini. Yang kedua Syith, Nabi Syith. Yang ketiga Nabi Anus. Yang keempat Nabi Kinat. Yang kelima Nabi Mahyail. Yang keenam Nabi Akhunuh. Yang ketujuh Nabi Idris, yang kita kenal, yang wajib untuk dihafal, 25 rasul. Ini nama-nama rasul semua. Kemudian Mutawasilah. Terus Nabi Nuh, Nabi Hud, terus Nabi Abhaf, terus Nabi Murdariman, Nabi Syari'un, Nabi Saleh, Nabi Arfakhasud, Nabi Safwan, ada Nabi Handolah, Nabi Lut, Nabi Ison, Ibrahim, Ismail, yang bisa kita kenal. Ada Nabi Ishak, Yakub, Yusuf. Ada Nabi Samail. Ini yang tidak wajib kita kenal. Artinya di luar 25 Rasul. Nabi Su'aib masuk. Nabi Musa. Ada Nabi Luton. Nabi Ya'wa.
Nabi Harun, Nabi Khalil, Nabi Yusha, ada Nabi Danyalin, ada Nabi Bunas, ada Nabi Bunas, ada Nabi Balia. Balia ini termasuk bukan Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir bukan Rasul. Ada Nabi Armia, ada Nabi Yunus, Ilyas, Sulaiman, Dawud, Yasa, ada Nabi Ayub, ada Nabi Uwais, ada Nabi Zain, Azim, Harbat, berjumlah 313. Saya tidak mungkin bacanya, nanti terlalu lama. Ini nanti bisa ditulis, atau saya pernah mendapatkan ijazah dari seorang kiai, bisa di fotokopi. Jadi nanti saya tulis dan deskripsi, itu bisa di screenshot, terus dibesarkan atau di print, terus bisa disimpan dalam rumah atau dibawa. Kalau seandainya ingin menulis, maka itu lebih baik. Jadi saya pernah juga mendapatkan ijazah dari seorang kiai, apabila salah satu azimat atau apapun bisa difotokopi. Memang ini agak kontroversi, tapi kalau terlalu lama panjenengan menulis 313, maka nanti saya tulis dalam deskripsi, bisa di screenshot, kemudian di print, terus taruh aja dalam rumah, atau dibawa kalau setiap keluar dibawa, atau dibaca bisa. Nanti saya akan tulis juga nama Latin, tulisan secara Latin, ini kan Arab. Jadi biar tidak kesulitan bila ingin membaca, maka saya akan tulis tulisan Latinnya juga. Ini lakukan karena ini pekerjaan yang mudah, yang tidak perlu wirid, cukup ditaruh di rumah atau ditaruh di saku. Bila ingin satu urusan, agar Allah memberikan pertolongan, agar Allah membuka segala pintu-pintu kebaikan, agar Allah memudahkan sahala ali umurud dunya wal akhirah, memudahkan segala urusan dunia dan akhirat, agar Allah nuzul rahmati wal barakat, menurunkan rahmat dan keberkahan, wadafu anis surur, agar Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan kejahatan. Dibawa tulisan itu, ya. Jadi kalau ditulis boleh, atau nanti setelah saya tulis di deskripsi, bisa di screenshot, lalu di print, ditaruh di rumah, atau dibawa kemanapun bila ada urusan. Ini ijazah dari saya, sangat eman sekali, sangat eman bila tidak dilakukan. Suatu hal yang mudah, yang membawa kebaikan, bisa menurunkan pertolongan Allah. Semuanya Allah yang menolong, semuanya Allah yang menurunkan kemudahan, semua Allah yang menolak keburukan. Ini hanya sebagai wasilah nama-nama Rasul yang berjumlah 313. Ini mungkin yang bisa saya aturkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan bisa melakukannya. Bagaimana ijazah dari beliau Al-Imam Asy-Syaikh Kiai Nawawi Al-Bantani, yang merupakan guru ulama-ulama sepuh di Indonesia, guru para wali-wali Allah di Indonesia, termasuk ulama yang diakui keilmuannya, kealimannya, kealamahnya di dunia internasional. Kitab-kitab karya beliau banyak dicetak di dunia Islam dan diakui sebagai ulama internasional dari Indonesia. Eman, sangat disayangkan bila panjenengan tidak melakukan ijazah dari beliau yang ditulis langsung di dalam kitab beliau, Thimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan kita semua bisa mengambil keberkahan dari Kiai Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan mudah-mudahan
kita bisa mengambil barokah dari para wali-wali Allah, terutama Ki Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bisa panjenengan lakukan dengan petunjuk dan hidayah dari Allah. Allahumma fiq lakum thoriq, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Allahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.